Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kita lanjutkan ngaji fikih kita. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang tayamum. Sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum. Tayamum yaitu kalau menurut buku Mabadi Fikih Jusani ini, tayamum itu artinya mashul wajhi wal yadaini biturabin tahirin badalan anil wudu wal husli. Jadi yang disebut tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari wudu dan mandi. Jadi ketika orang berhalangan menggunakan air atau tidak tersedia air, kemudian dia memiliki hadas, kondisi badan berhadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, kemudian dia mau melakukan ibadah, mau sholat misalnya, jadi dia wajib bersuci dengan cara tayamum menggunakan debu yang suci. Nah, tadi sudah dirinci secara singkat, yaitu mengusap wajah dan juga mengusap kedua tangan menggunakan debu yang suci. Kemudian yang termasuk dari tata cara tayamum ataupun fardu ataupun rukun dari tayamum yaitu ada 5 macam. Yang pertama yaitu niat. Niatnya seperti apa? Niatnya di dalam hati. Saya niat tayamum. Jadi karena akan mengerjakan sholat, atau biasa dilafalkan dengan bahasa Arabnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Jadi nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Saya menyengaja melakukan tayamum karena untuk melakukan sholat fardu karena Allah ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, rukun dari tayamum yaitu niat. Niatnya di dalam hati, tidak dilafalkan pun tidak masalah, tapi melafalkan, talafut bin niat itu juga hukumnya sunnah, juga baik ketika kita lakukan. Kemudian yang kedua, naklut turab ilal udwi al mamsuhi. Jadi memindah debu ke anggota badan yang akan kita usap dalam bertayamum. Ya seperti apa? Ya anggota yang diusap seperti tayamum itu apa? Ini termasuk rukun yang ketiga yaitu mashul wajhi, dan yang keempat mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi tadi pertama niat. Niat itu berbarengan dengan kita mengusapkan debu yang suci tadi ke wajah kita karena bertayamum tadi. Jadi ketika kita mungkin di tembok yang ada debunya, karena yang kita gunakan kalau bahasa Jawanya itu bledugnya. Bledug itu debu yang bisa berterbangan, itu debu yang lembut yang berterbangan itu yang kita gunakan untuk bertayamum. Jadi tata caranya ketika ada dinding ataupun tempat yang akan kita ambil debunya, itu tangan kita tempelkan. Setelah kita tempelkan, tangan kita angkat, kemudian kita ginikan agar debu yang kasar itu jatuh. Kemudian kita usapkan ke bagian muka, seluruh bagian muka ini. Nah, sini sambil di dalam hati kita niat tayamum karena mau mengerjakan sholat lillahi ta'ala tadi. Jadi seperti itu, mengusap seperti ini disunnahkan 3 kali, sekali pun cukup. Nah, kemudian langsung dilanjutkan dengan tangan. Jadi kita letakkan tangan kita ke tempat yang ada debunya, tapi berpindah, jangan di tempat yang sama. Kan misal di atas, agak di bawahnya, kemudian kita ginikan lagi, kemudian kita mulai dengan tangan yang kanan. Nah, jadi tangan yang kanan kita usap dengan bagian telapak tangan yang sebelah sini. Nah, kita seperti ini kan. Kemudian tangan itu kita putar di sini, yang sebelah sini itu kena bagian yang sini. Kemudian ibu jari bertemu ibu jari, yang kiri pun demikian. Jadi sebelah sini ke bawah, yang sebelah sini ke atas, kemudian bertemu dengan ibu jari. Sekali itu cukup, itu sudah cukup mengganti rukunnya. Dan kemudian rukun yang kelima, tartib. Pasti tentunya berurutan dari yang awal tadi, ketika kita niat sambil mengusap muka, mengusap kedua tangan, itu tidak boleh terbalik, dalam artian tangan dulu baru muka, itu namanya tidak tartib. Yang namanya tartib itu berurutan dari yang awal ilal akhir, itu muratib, jadi harus tartib. Nah, itu mengenai tayamum dan juga fardu tayamum. Kapan kita boleh melakukan tayamum? Itu ada 3
macam. Yang pertama, inda faktil ma'i, ketika tidak ada air, mungkin musim kemarau atau kita ada di tempat yang jauh dari air, maka boleh melakukan tayamum. Dan yang kedua, wa indal khaufi isti'malil ma'i li barodin au marodin, karena takut menggunakan air dikarenakan kondisi badan kita yang sakit, kondisi badan kita yang tidak boleh terkena air, maka diperbolehkan melakukan bersuci menggunakan tayamum tadi. Kemudian yang ketiga, wa indal ihtiyaji ilal ma'i li'atshi hayawanin muhtaramin, ketika air itu sebenarnya ada namun airnya terbatas dan air itu untuk hajat, untuk memberikan minum kepada binatang yang kita sayangi atau binatang peliharaan kita, maka kita diperbolehkan memilih untuk melakukan tayamum dan air itu untuk keperluan binatang kita untuk minum. Jadi itu hal-hal yang membolehkan kita melakukan tayamum. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu yang pertama, kullu ma yubtilul wudu. Jadi setiap yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum, seperti mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, kemudian hilangnya akal, kemudian tidur, itu juga termasuk membatalkan tayamum. Jadi setiap yang membatalkan wudu otomatis juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, waru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, yaitu melihat air ketika sebelum melaksanakan sholat. Nah, salah satu syarat tayamum yaitu melakukan tayamum ketika waktu sholat itu tiba. Jadi ketika kita sudah manjing ataupun sudah masuk waktu sholat, baru kita melakukan tayamum. Nah, kok ketika itu sebelum sholat kemudian ada air, kemudian hujan atau turun air, nah itu berarti tayamum kita batal. Tapi itu yang tayamumnya dengan sebab memang fakdul ma, tidak ada air. Tapi kalau dengan sebab sakit yang lain, walaupun melihat air, ya tetap tidak membatalkan tayamumnya walaupun melihat air, karena itu bukan merupakan sebab karena kita tidak adanya air. Kemudian yang ketiga, waridah itu murtad. Jadi murtad, keluar dari agama Islam, itu juga termasuk membatalkan tayamum. Nah, jadi itu beberapa terkait dengan tayamum. Saya ambilkan penjelasan ringkas dari kitab Mabadi Fikih Juz Tsani ataupun juz kedua ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tatkala kita masih bisa menggunakan air, ya kita tetap menggunakan air. Kita cari air dulu, kita menggunakan air, kita berwudu secara sempurna. Tapi ketika kita sudah tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air di suatu tempat, maka boleh kita melakukan tayamum sebagai pengganti wudu dan juga sebagai pengganti mandi kita untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.